Hai pemirsa Galeri Nusantara, bersama saya Suta Bangka. Sekarang saya berada di Museum Cual Ishadi yang berada di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya yuk kita lihat liputannya. Pemirsa, sekarang saya dengan Bu Ishadi Joa, pemilik dari Museum Cual Ishadi. Yuk kita tanya-tanya dengan Ibu Ishadi. Bu, sejak kapan Bu berdirinya atau Ibu menggeluti kerajinan cual? Jadi sejak ketuk palunya provinsi, kami mengangkat kain cual ini sebagai kain khas atau identitas dari daerah Provinsi Bangka Belitung. Kebetulan kami punya kain cual kuno atau peninggalan dari kakek buyut kami yang adalah seorang Demang pada zaman dahulu kala. Dan kain cual ini sudah ditenun pada abad 17 di Kota Mentok pertama kalinya. Kalau saya biasanya jadi yang jual produk, yang beli produk ini orang luar atau dari Wisman juga ada? Untuk produk kain cual ini kita kan selain membuat tenun, kami ada bikin dengan proses pembatikan dan juga aneka souvenir yang kami buat dari kain cual. Jadi sejak ketuk palu provinsi pada tanggal 21 November sampai sekarang kami bergerak mengangkat kain cual ini, dan alhamdulillah sekarang kami sudah punya museum, yaitu Museum Kain Cual Ishadi yang baru saja diresmikan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 15 Agustus yang baru lalu. Ini kan merupakan ciri khas kerajinannya gitu, apa kain cual Bangka Belitung. Betul, kain cual ini adalah kain khas dari Provinsi Bangka Belitung, dan ini sudah diakui oleh dari Kementerian sebagai WPTB, ada warisan budaya tak benda, sudah diakui pada tahun 2015. Dan infonya juga saya dengar sudah diakui oleh UNESCO bahwa kain cual ini adalah milik dari Provinsi Bangka Belitung. Kuranglah kundur ratulah ke Tanjung Ratu. Kuranglah kundur ratulah ke Tanjung Ratu. Bu, kalau sampai sejarahnya apa kerajinan tenunnya kira-kira sejak kapan Bu? Kain cual ini mengenai sejarahnya ya, itu adalah ditenun di abad 17 pertama kali di Kota Mentok, dan terhentinya tenun cual ini di abad 19 itu pada Perang Eropa 1914. Itu tidak ada lagi ditenun di Kota Mentok sejak itu. Dan sebelumnya sebelum kita menjadi provinsi, kita Pangkal Pinang bergabung dengan Sumatera Selatan. Sejak ketuk palunya provinsi pada tanggal 21 November tahun 2000, nah kami punya ide bercita-cita karena kami punya heritage peninggalan dari kakek buyut kami, ada kain cual kunonya. Kami ingin mengangkat kain cual ini sebagai dari identitas daerah kita dari Provinsi Bangka Belitung, dan alhamdulillah pemerintah juga cukup support ya untuk dengan kain cual ini. Dan mereka pada hari-hari tertentu juga sudah menggunakan kain cual. Yang pertama kali adalah dari Pemkot atau Pemerintah Kota Madya Pangkal Pinang yang memesan untuk PNS-nya pada tahun 2000 pada waktu itu. Jadi pemerintah cukup support sekali untuk di kain khas Provinsi Bangka Belitung ini. Dan motifnya fauna flora. Kalau yang flora ada bentuknya seperti tanaman atau bunga sendiri ya. Tapi kalau yang fauna bentuknya abstrak. Jadi di sini ada masuk juga budaya Chinese ya, Cina ya. Karena ada motifnya seperti motif burung hong yang fauna, motif naga bertarung, terus ada motif bebek-bebekan. Tapi bentuk semua yang fauna itu adalah abstrak. Jadi mungkin pada zaman dahulu kala Islam sudah masuk, dan kita dengan memakai yang abstrak bisa dipakai untuk sholat seperti itu. Kalau bangunan ini berdiri atau Ibu menggeluti pertama kali buka galeri itu kapan? Galeri kami buka adalah pada tahun 2000 sejak ketuk palu ya, dari provinsi kita
keinginan kita untuk mengangkat kain khas daerah ini. Kami sudah mulai di tahun 2000, terus seiringnya waktu, berkembangnya keadaan, dan kami juga bercita-cita ingin mendirikan museum. Ini adalah museum pribadi yang memang kami bangun ya cukup lumayan untuk dananya. Kami mengumpulkan dana itu mulai dari tahun 2000, sekitar ya 13-an tahun lah kita untuk mendirikan museum ini. Dan museum ini peletakan batu pertamanya adalah pada tanggal 26 Oktober di tahun 2015. Dan kemarin diresmikan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Elzardi Rosman, pada tanggal 15 Agustus di 2017. Ya, alhamdulillah dengan adanya museum ini adalah sebagai museum edukasi juga, jadi bisa mengenalkan ke masyarakat luas, ke generasi muda, agar heritage atau peninggalan dari kain cual Bangka Belitung ini tidak hilang di pakan zaman. Ya alhamdulillah sekarang sudah banyak anak-anak muda ingin belajar menenun di sini. Kalau dukungan dari pemerintah sendiri, dari kementerian atau dari provinsi setempat gimana Bu tentang ya alhamdulillah sih ya, kami sangat pemerintah sangat support ya. Yang jelas kalau mereka support bisa dengan memakai produk kain cualnya pada hari-hari tertentu. Sekarang kan mungkin di seluruh Indonesia ya pada tertentu harus memakai kain khas atau batik daerahnya. Dan pemerintah sangat support sekali, maupun kota, kabupaten maupun provinsi. Museum kain cual ini sebagai salah satu terhampar nan indah bazamru dikatulis tiwe penduduknya ramah tamah syarat budaya serumput Melayu yang ada di Pulau Bangka. Lihat kota berteman, Pangkal Pinang, Pangkal Pinang, Pangkal Pinang kota berarti. Kain cual dipakai aman, kain cual dipakai aman. Hasil koleksi di museum, hasil koleksi Ibu Isadi. kalau ini motif apa nih Bu? Kembang. Ini adalah motif kembang Cina. Kalau kita dulu bilangnya, kita masih kecil dulu, bunga telok namanya kalau di bahasa kitanya. Oh, bunga Ini, telok. nah ini adalah motif kembang Cina. Kalau yang satu itu, nah itu adalah koleksi dari kakek buyut kami yang dulu adalah Demang. Nah ini adalah peninggalan dari kakek buyut kami, Demang Abdurrahman Rejab. Ini motif naga bertarung. Jadi ini adalah fauna, motifnya naga tapi abstrak. Ini udah berapa tahun Bu? Ini umur mungkin 150-an tahun lah, 150-an tahun. 150 tahun. Wow. Lama juga Bu. Lama. Paham. Nah yang ini Kalau ini, motif Bu? kecubung. Nah ini mungkin ya mungkin hampir 200-an, kan udah robek-robek jadinya. Ini kecubung ini kayak bunga-bunga gitu ya. Ya. Bunga cebung. Ya. Jadi ada filosofi mengenai sejarahnya juga, seperti naga bertarung itu apa, ada kecubung itu apa, ada. Oh berarti ada sejarah. Kalau sana yang filosofinya istilahnya. Oh, filosofi.
Kalau sejarahnya kan ditenun di abad 17 tadi. Ini warisan keluarga ibu semua. Kebetulan kita adalah warisan keluarga, ada berapa lembar kami punya, dan tahu kami mengangkat kain tenun cual ini, kami dapat beberapa koleksi dari masyarakat setempat yang dijualnya kepada kami. Yang ini adalah motif lotus ya, dan ini agak unik satu ini, Kak. Kita lihat ya beda sama kain-kain yang lain, dia seperti ada garis-garis kecilnya. Ini saya lihat koleksi saya yang satu ini agak unik, beda dari yang lain, dan tumpahnya tetap adalah pucuk rebung, dan dia juga punya filosofi tentang. Kalau di Melayu kita nyebut adalah bunga seroja, istilahnya di Melayu. Ini ada filosofinya juga tentang apa sih bunga seroja itu. Pemirsa, sekarang saya berada di teras Museum Isa Dijual. Katanya di sini ada motif apa nih Bu? Kita boleh tanya sama ibunya langsung, Bu. Ini motif apa nih Bu? Ini yang kami dikasih di sini adalah motif naga bertarung. Karena ini salah satu master, jadi masterpiece-nya kain cual kami. Karena ini adalah pusaka dari kakek buyut kami yang dulu ada serang demang. Jadi dibikin relief ya. Ini istilahnya, nah ini kalau dilihat kepala barongnya katanya. Oh. Ada kepala barong, ada naga bertarungnya. Sini, dalam motif ini. Dan motifnya ada kepala barong dan naga bertarung. Ini motif naganya yang memperebutkan bola api. Oh iya. Pemirsa, sekarang kita udah melihat cara proses pembuatan kain cual, terus peninggalan-peninggalan dari kain cual tadi. Yuk kita ikut tempat penjualan atau galeri dari kain cual tersebut. Ikut saya pemirsa. Pemirsa, sekarang saya berada di depan galeri produk kain cual. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Apa aja koleksi yang ada di sana. Yuk. Ini apa nih Bu? Nah ini tadi kan ada proses tenun. Kalau ini adalah proses membatikan. Jadi motif-motif ini yang kita ambil tadi lihat kalau di museum, nah kita aplikasikan ke sini. Jadi seperti ini adalah motif bebek nih. Ini bebek, kalau ini tadi motif burung hong. Nah ini motif kupu-kupu. Nah ini motif kembang gajah. Nah kita aplikasikan dengan proses batikan. Kain dasar. Bahan. Jadi ini bahan untuk bikin untuk satu kemeja atau bisa untuk biasa ukuran berapa nih? Ini ukurannya 2 meter kali 1,15 meter. 1,15 meter. Kalau yang dari kerajinan tadi itu Bu? Yang tenun, proses tenun. Nah, proses tenun mana Bu? Sini nih, yang tenun. Ayo. Ini tadi yang proses tenun di sana tadi. Nah, bagus sih Bu. Ini keren nih. Ini pucuk rebungnya saya bilang tadi. Nah, ini adalah namanya motif bebek setaman. Tadi yang dikerjain Ibu tadi kan warna merah marun. Kalau ini warnanya kan agak ke ungu. Ke ungu, biru ke ungu. Nah, ini tumpahnya tetap merah marun. Halus, nah, ini adalah bahannya sutra. Bahan sutra Tetap asli. Asli sutra. Ini adalah sarung dan selendang. Ini yang kita bikin selendangnya agak lebar. Nah, kalau selendang lebar kayak gini, prosesnya lama, bisa 2 sampai 3 bulan buatnya. Itu untuk proses pembuatan. Pembuatannya. Ini selendangnya lebar nih. Nah, sama seperti kainnya lebarnya. Seperti bahan ini. Nah, ini kainnya. Kalau yang bagian bawah itu adalah kainnya. Nah, ini ada tumpal yang dipakai di bagian depan kalau kita perempuan. Tapi ini sama ini Bu, motif. Motif sama, ini satu style. Ini kainnya untuk sarung yang dipakai untuk perempuan. Sarung itu bawahan. Bawah, nah ini kalau untuk ini selendang. selendang. Ya, selendang cuma lebar. Kalau yang nggak jadi itu Bu? Yang kalau jadi. ini sih memang tidak dibikin baju. Ini kan hanya orang untuk sarung yang biasa dipakai di acara-acara hari kebesaran. Ada proses penjahitan atau segala macam Bu? Kalau ini ya sarung bisa dijahit, biasa hanya di sarung aja. Ini pakainya acara-acara adat atau hari-hari kebesaran provinsi, misalnya ulang tahun provinsi, seperti atau apa. Emang lah diharuskan Bu? Kalau seandainya kita kalau
Ya, pakai apa namanya baju adat dari Bangka Belitung sendiri, Bu? Betul. Sekarang kan pada hari-hari kebesaran, harus pakainya baju adat. Selalu baju adat dari Provinsi Bangka Belitung itu adalah baju, kalau untuk laki-laki baju belanga dan pakainya kain cual dan bisa kopiah resam atau pakai topi yang dari kain cualnya. Bu, kalau ini motif apa, Bu? Nah ini motifnya kan macam-macam nih. Ini proses dengan batikan tapi ditulis. Batik tulis. Jadi istilah batik tulis. Ya, ini kain cualnya yang ditulis prosesnya. Kelihatan kan beda sama yang tadi, kalau ini cap, ini tulisnya. Tapi Jadi ini motifnya, Bangka, ini motif Bangka, bebek. ya? Itu tetap semua kain cual. Jadi cual, kita yang motif yang lama, yang umur ratusan tahun itu kita repro ulang. Jadi kita seperti ini motif bebek, ini motif kembang gajah. Nah ini masih motif bebek, ini motif burung hong, ini motif kupu-kupu. Nah kalau kupu selalu abstrak, jadi bebek itu selalu bentuknya fauna tuh abstrak. Seperti itu. Ini kan. Jadi kayak gini nih, bentuk bebek. Nah ini bebeknya nih. Nah. Terus kalau ini apa nih, Bu? Nah ini beda di bahan. Kalau ini bahannya adalah katun eksklusif, jadi dia harganya memang agak lebih mahal sedikit. Dan memang kualitas bahannya beda, lebih bagus. Ini motifnya ada Berarti kepiting. lebih halus nih, Bu? Lebih halus ya, di tekstur bahan kan beda, lebih halus. Kalau ini motif Garuda ini. Ini motif Garuda. Ini kan motifnya kita tuh unik, beda sama batik-batik atau yang dari Jawa motifnya. Ini ada motif Garuda. Ini kayak yang di teras depan nih motifnya, Bu? Bukan, ini motifnya ada di lisplang depan. Kalau lihat di museum, itu bagian atas lisplangnya kita motif ini. Nah, terus satu lagi di museum, kalau dilihat di atapnya yang melengkung itu adalah hamparan, seperti hamparan kain cual, itu motifnya bebek. Jadi kalau di drone dari atas, nah kelihatan motifnya, motif bebek. Kalau yang ini, Bu? Nah itu yang bahannya adalah ATBM. Yang ini adalah bahannya, prosesnya juga tenun ATBM. Jadi memang sutranya sutra ATBM. Ini ditulis, ini proses juga lama, bikinnya 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan sama ini, lama juga. Namanya kain cual di bahan ATBM. Jadi dia proses bahan dasarnya adalah tenun. Ini juga sama tenun songketnya juga, tenun seperti songket. Yang kalau ini tenun songketnya seperti yang tadi. Ini untuk selendangnya, Bu? Nah, ini selendangnya kecil. Motif-motif. Nah ini motifnya bunga Cina. Motif bunga Cina. Bunga Cina, ya. Nah ini seperti ada di museum tadi kan. Nah ini yang kita aplikasikan motif-motifnya, kita repro, kita tenun ulang seperti produk, itu. Ya? Dan kalau yang ini masih bahan ATBM juga. Nah ini saya bilang yang tadi motif bebek kita, kalau yang kayak gini, yang ATBM kayak gini, ini limited edition kita bikin. Jadi satu desain, satu motif kayak gini kita hanya bikin satu. Ini istilahnya untuk bapak ibu sarimbit ya. Jadi untuk bapak dan untuk ibu, ini adalah motif bebeknya. Limited Jadi edition. bebeknya beriringan ini. Kalau dilihat ini berdiri dari ini ya, seperti ini ya, beriringan ini. Jadi ini, jadi kita semua, kalau motif kain cual aslinya itu kan full motifnya. Nah kalau kita bikin di proses pembatikan, kita tidak bikin full supaya tidak monoton gitu ya. Kita selalu ganti. Dengan satu motif bebek kita bikin bisa kreasi sekitar sampai 10 desain, 10 sampai 20 desain. Jadi dengan satu motif bebek bisa kita desainkan sampai 10 sampai 20, tapi tidak merubah pakemnya, tetap motif bebeknya. Ini motif kemeja-kemeja yang kita bikin, ini dari motif sumping Garuda nih. Jadi ada asal kain kita namanya sumping Garuda juga. Ini motif sumping Garuda. Nah kita desain, kita aplikasi, kita combine gitu supaya tidak monoton. Kalau seandainya ada pesanan yang jumlah banyak, bisa kita bikin. Untuk misal satu seragam kan? ya, untuk organisasi atau perkantoran. Kita banyak orderan yang jelas dari kantor-kantor ya. Kantor-kantor. Itu bisa juga, Bu. Bisa. Ini sampel-sampel. Ini contoh-contoh sampelnya kita jual juga. Nah ini yang motif naga bertarung juga ini. Tuh keren kan, naga bertarungnya warna merah nih.
pemirsa, ada tamu dari Bisa Dijual Galeri ya. Yuk kita tanya-tanya. Oh. Halo Ibu. Halo. Berkenalan Bu. Ya, Dengan Ibu siapa Bu? dengan Ratih. Bu Rati, kapan datang ke sini Bu? Saya dari Jakarta kemarin hari Sabtu. Ya. Sabtu hari ya? Jumat. Datang ke sini mau apa namanya lihat tahu informasinya dari mana Bu? Oh, saya lihat browsing dari internet. Kebetulan saya kalau misal keluar kota, saya selalu cari apa ciri khas Dari kota tersebut. dari kota tersebut. Jadi saya lihat ini. Kemudian saya kemarin udah survei, malam-malam udah tutup. Saya niatin hari ini harus mampir. Setelah datang ke sini gimana pendapat Ibu? Ini unik ya. Tenun ini unik. Memang karena dia juga tiap daerah mungkin ada tenun tapi berbeda-beda gitu. Saya lihat ini coraknya bagus, warna-warnanya juga bervariasi. Jadi menarik untuk buat saya. Kalau ini kan kain cual Bu. Ya. Kalau ini yang bukan tenunnya ya, yang bukan print, tenun, yang print. Print, ya. Tenun Ya. ada di dalam, Ibu bisa lihat. Ini motifnya juga banyak lucu-lucu, makanya saya Oh pengen ini, Buka aja, Ibu. sorry, ini ada Aja. bisa tolong punya di apa namanya dikasih. Nah, ini mungkin motifnya, ini motif bunga cempaka. Cantik kan? Tuh, Iya. Ini harganya berapa nih Bu? ini harganya murah, 200.000 di kartun Primissima. Iya. Sungai liat kota berteman, Pangkal Pinang kota berarti, Sangka liat malam terkenang, sama disimpan di dalam hati. Kami bermain mohon berhenti. Pemirsa Galeri Nusantara, waktulah yang harus memisahkan kita. Saya berterima kasih kepada Ibu Isadi yang telah meluangkan waktunya dan kami juga merepotin Ibu. Baiklah pemirsa, saya Suta Bangka beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam jumpa Spradi.